Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Dan jangan lupa rajin belajar di rumah. Sebelum belajar, mari kita sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya? Ayo. Iya, tentunya harus selalu diingat dan diulang kembali di rumah ya. Selanjutnya, kita akan mengenal wujud benda dan sifatnya. Yang pertama, ada perubahan wujud benda. Kedua, sifat benda cair. Lalu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda cair dan perubahan wujud benda cair. Selanjutnya, perubahan wujud benda itu ada 3. Di antaranya wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada sifat benda cair. Di sifat benda cair, permukaannya selalu datar dan menepati ruang, yaitu seperti kopi pada gambar di samping. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Seperti kopi di dalam gelas berubah jika dituang ke mangkok. Demikian pula dengan kopi yang dituang ke piring. Bentuk kopi seperti bentuk piring. Hal itu berarti bahwa bentuk benda cair mengikuti bentuk wadah. Selanjutnya, air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pada prinsipnya, zat cair yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, seperti air yang mengalir di sungai. Kemudian, sifat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Karena itulah sifat zat cair yang meresap melalui celah-celah kecil. Lalu, sifat zat cair ini bisa melarutkan berbagai zat. Gula yang dimasukkan ke dalam segelas air merupakan zat padat, sedangkan air yang di dalam gelas adalah zat cair. Gula sebanyak 1 sendok kecil yang dimasukkan ke dalam segelas air kemudian diaduk-aduk sehingga akhirnya tidak terlihat lagi, sebenarnya tidaklah menghilang, melainkan bercampur membentuk larutan. Inilah yang dimaksud zat cair bisa melarutkan berbagai zat. Selanjutnya, zat cair menekan ke segala arah. Air memiliki sifat menekan ke segala arah. Contohnya, apabila balon diisi air, lalu balon tersebut ditusuk dengan jarum, maka air akan keluar. Nah, keluarnya air itulah seperti air memiliki sifat menekan ke segala arah. Berikutnya, zat cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tapi volumenya tetap seperti ilustrasi pada gambar tersebut. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda cair. Yang pertama ada suhu. Semakin tinggi suhunya, maka proses perubahan semakin cepat. Lalu ukuran benda. Semakin kecil ukuran benda, maka proses perubahan wujud benda semakin mudah. Kemudian jumlah zatnya. Semakin banyak jumlah zat, maka proses perubahan semakin sulit. Lanjut ke perubahan wujud benda cair. Ada cair menjadi padat, ada juga cair menjadi gas. Nah, dalam perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, seperti contohnya air yang didinginkan sampai membeku akan menjadi es batu. Seperti contohnya, kalian pasti pernah makan es krim. Awalnya, minuman tersebut berwujud cair. Setelah dimasukkan ke lemari pendingin atau kulkas, kemudian membeku menjadi es. Perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian, perubahan wujud benda cair menjadi benda gas, seperti contoh air yang dipanaskan akan membentuk uap air. Uap air termasuk benda gas. Garam dapat dibuat dari air laut yang diuapkan. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan membentuk kristal-kristal. Nah, kristal-kristal inilah yang kita sebut garam. Nah, perubahan wujud cair menjadi gas disebut dengan menguap. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita belajar materi pada hari ini ada 5 butir soal yang harus kalian kerjakan. Bapak beri waktu sebanyak
10 menit untuk mengerjakan 5 butir soal ini. Berarti dalam satu soal diberi waktu 2 menit. Nah, setelah kalian kerjakan jawabannya, kalian tulis di grup WA kelas. Setelah kalian tulis di grup WA kelas, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Nah, jadi jawabannya kalian tulis di grup WA kelas ya. Anak-anak, selamat mengerjakan. Nah, cukup sekian pada pembelajaran hari ini dengan Mr. Zulham. Tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama sebelum kita pulang, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa bersama-sama, dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.